Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dan untuk sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang modul DPK Teknik Kimia. Sekarang sudah modul 7, sedikit lagi. Oke, ini untuk di modul 7 kita membahas tentang if. Nah, membuat pilihan dengan if. If itu apa sih? Ya, sama kayak artinya apa? Jika kan? Jadi ini sama kayak kalian dulu mungkin UTBK ya. Zaman kalian ada nggak yang UTBK terus jika titik-titik maka titik-titik tuh. Nah ini juga sama gini. Jika titik-titik nanti maka titik-titik. Oke kita langsung bahas langsung ke contoh biar jelas. Oke ini ada contoh pertama. Maksudnya apa sih? Misalnya dari deret berikut. Nah ini array kan. Array dari main 5 sampai 5 ini apa incrementnya. Ini dicari anggota deret melakukan bilangan positif. Jadi mau dicari yang bilangan positif. Untuk menyelesaikan tuliskan program menggunakan ini ya. Ini ya Pak. Kodenya ini. Oke, kodenya seperti ini. Biar rapi, tak kasih space dulu. Set, set. Wah, lama nih. Set. Oke, ini untuk kodenya tadi. Mulai dari main 5 sampai 5, incrementnya 0,5. Kemudian kita mencari yang positif. Nah, gimana sih cara mencari yang positif? Yaitu dengan if. Nah, kan ini kita for masih ingat materi for kan? Itu kan tentang loop ya, muter gitu. Ini muter dari main 5 sampai 5. Jadi berapa muternya? Nah, muternya main 5, terus kenaikannya 0,5 berarti nanti min 4,5, terus min 4, dan seterusnya sampai nanti 0. Terus habis 0 nanti berapa? 0,5, kemudian 1, kemudian terus sampai 5 tuh. Nah ini jika kita mencari positif kan, jika kalau ini positif, nah x angka dari nilai dari x-nya lebih dari 0 positif, maka maka ini maka kita print yang apa ini namanya nilai x-nya kemudian kita print namanya positif. Terus jika tidak maka kita print angkanya juga terus tulisannya negatif. Nah, misalnya gini ya, tadi habis kopas dari PDF, ganti oke, negatif. Nah, habis if ini, jika if, maka ini, terus ini ada else. Apa sih artinya else? Else kan kalau bahasa Inggris artinya selain kan, selainnya. Jadi yang dimaksud gimana? Jika positif, maka ini, dan jika tidak positif, jadi selain yang positif, alias kalau ini kan X lebih dari 0 ya. Kemudian kita ini jadi yang X kurang dari sama dengan 0 itu masuknya ke else. Itu teman-teman. Oke, kita lihat dulu ke apanya ke soalnya ini. Ingin cari anggota deret bilangan positif. Nah, ini masih tanda tanya. Apakah 0 itu termasuk positif atau enggak gitu ya. Kan kalau kita menganggapnya 0 itu positif gitu ya. Tapi kalau di sini di contoh ini positif atau enggak? Di kodenya 0 ini enggak masuk positif. Ya udah, kita manut aja lah. Momen yang lebih dari 0 itu kita anggap positif dan selainnya yang sama dengan atau kurang dari 0 kita anggap negatif. Wes, tanpa berlama-lama langsung di run aja.
Nah ini jadinya negatif. Terus min 25. Nah, kan ini naik-naik terus kan. Negatif, 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 sampai nol masih negatif. Kemudian lebih dari 0, 0,5 ada nilai positif. Terus satu positif, 1,5 positif terus sampai ini. Oke, ya kayak gitu maksudnya. Jadi kalau jika ini maka diproses ini. Nah kalau udah diproses ini, yang else ini nggak keproses yang ini. Jadi kayak milih salah satu gitu. Jika ini, ya udah ini aja. Ini ya udah nanti X terus positif gitu. Yang ininya nggak diproses karena ini udah yang lain. Yang selain apa? Selain X lebih dari nol. Oke, itu. Terus jangan lupa ada N-nya. Ini teman-teman bisa nulis NDIF atau N sama aja. Mestinya nggak merubah nilai juga. Kalau for, ini kan N buat N if ya. Terus kalau misal for, N-nya juga bisa teman tulis N4. Nah, ya ini mungkin buat pembeda aja. Tapi kalau ditulis NN aja nggak apa-apa sih. Bisa-bisa kita coba ya. Hmm, tuh sama kan masih bisa. Oke, itu contoh pertama. Simpel masih simpel. Nah ini, kemudian ini yang udah kita bahas tadi. Kemudian ini untuk apa namanya ya? Oh, penulisannya. Kalau ini kan X plus 0. Nah, ini lebih dari. Nah, ini masih ada beberapa lagi. Ini ada kurang dari, terus apa? Kurang dari atau sama dengan. Jadi yang kurang dari masuk, sama dengan juga masuk. Nulisnya gini ya. Jadi nulisnya gimana? Nulisnya misal X kurang dari sama dengan misal 5. Jadi itu artinya apa? Artinya itu X kurang dari 5 dan X sama dengan 5. Sama dengan, ya 5 ya. Sama dengan 5. Jadi ini dua-duanya masuk lah istilahnya. Oke, maksudnya itu. Terus ini ada sama dengan, terus tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan ini maksudnya gimana? Terus bedanya sama lebih dari apa? Nah, kalau tidak sama dengan ini bisa lebih dari, terus ya bisa lebih dari, bisa juga kurang dari, ya kan? Kan ini kalau kurang dari itu juga tidak sama dengan, lebih dari juga tidak sama dengan. Nah, gitu. Jadi bedanya itu ya. Jadi enggak semuanya harus kurang dari atau lebih dari enggak. Bisa aja tidak sama dengan. Nulisnya gini. Ini kalau di apa ya? Ini simbol ini kalau di laptop saya itu di bagian apa? Kiri atas dekatnya EFC itu. Dekatnya escape. Kalau di teman-teman mungkin beda. Ya intinya tandanya inilah. Nanti temukan sendiri ya. Oke, ini lebih dari sama dengan. Nah, ini jangan lupa kalau sama dengan itu sama dengannya ditulis dua kali ya. Tek tek. Oke, nggak bisa satu kali toh nggak bisa. Tulisnya harus gini lah. Gitu aja. Terus apa lagi? Oh iya, ini ada endif. Tentang endif. Apa sih endif itu? Ini ada endif apa? Else if. Ah, udah ngantuk ini dan. Ini ada else if. Else if itu apa sih? Nah, ini kita bahas. Ini tadi kan yang for udah paham kan ya? Ini for ada n, ini jadi perputaran nilainya nanti array ini min 5 sampai 5 incrementnya 0,5. Oke, paham? Kemudian dinilai itu kita memproses jika x-nya sama dengan 0 maka ini. Oke. Dan terus ini ada lagi. Selain itu jika kan tinggal digabung aja. Kan else kan selain kan intinya. Terus kalau else if, jadi selain jika. Jadi bukan ini juga bukan ini. Jadi misal ini,
if X sama dengan 0, jadi ini yang 0 aja. Terus kita mau buat lagi, ada syarat kedua, ini syarat pertama. Nah, kita pakai ini aja. Syarat pertama. Ini ada syarat kedua. Syarat keduanya apa? Jika if kurang kurang dari 0, jadi kalau misal if-nya tidak 0, terus habis itu, oh ini udah apa? Yang 0 udah masuk, tapi angka kita bukan 0. Terus kita lompat ke yang kedua ini set. Nah, apakah S kita contoh ini min 5 ya. Min 5 0 bukan? Bukan kan? Terus habis itu kita lompat ke sini set else if itu min 5 itu kurang dari 0 bukan? Ya. Nah, maka dari itu masuknya nanti ke sini set. Nah, masuknya ke sini. Kalau misal kita punya 5, angka 5, 5 0 bukan? Bukan kan? Terus kita lompat ke yang kedua, syarat kedua. Itu kurang dari 0 bukan? Bukan juga. Nah, akhirnya kita lompat ke yang ketiga, yang else ini. Yang else ini kayak udah apa ya? Semua lah. Apa intinya yang di if ini nggak masuk, di else if nggak masuk, pasti masuk di else. Itu ya. Dan misal yang else ini nggak ada. Dan tadi ada if else, terus if else, terus misal yang else nggak ada. Terus gimana? Jadi yang 5 masuk mana? Ayo, ada yang bisa jawab? Nggak masuk mana-mana berarti. Kan nggak ada kantongnya. Yang ketiga ini nggak ada kan? Mm-mm. Jadi misal 5 itu juga bukan 0 juga, terus kurang dari 0 juga enggak, jadinya nggak diproses dia, nggak masuk mana-mana. Lanjut lagi ke apa angka selanjutnya. Kalau misal 5 kan udah pol, berarti udah n gitu aja. Misal 4, 4 ini masuk 0 enggak, kurang dari 0 juga enggak, terus ya udah apa nambah lagi ke 4 setengah 0 enggak, terus kurang dari 0 juga enggak, lalu muter lagi. Jadi muter tanpa diproses seperti itu. Oke. Tapi kalau if itu pasti ada ya. Jadi nggak bisa kita else if terus else gitu nggak. Tanpa if nggak bisa. Ini if itu udah template ya. Jadi kalau misal kita ini apa ininya nggak ada. Aku pengennya cuman ini yang else if sama else ini aja. Terus gimana? Ya ini else if-nya diganti if gitu. Jadi ini diganti if. Nah, mana tulis ganti if. Nah, if if berapa x kurang dari 0 gitu. Terus ini else-nya. Baru gitu, oke? Gitu. Dan sekarang kita lompat ke penugasan praktek 7. Ini penugasannya kayaknya apa, terlihat panjang ya. Tapi kita ambil dulu poin-poinnya. Yang tipis. Oke. Oh, sip. Satu garis mengikuti persamaan. Nah, ini persamaan garisnya. Pada range, nah ini range ini alamat apa ya? Alamat array ya ini nanti ya. Ini ditulis array, array x sama dengan 0 terus berapa? 0,2 sampai 2pi kan? 2pi itu nulisnya 2 dikali pi. Nah, pi nulisnya gini, jangan sampai lupa. Basic gitu. Terus pertambahannya berapa? Nanti kayak ini dia dijelaskan di selanjutnya. Kita sabar dulu. Buat algoritma dan program komputer, perintah if untuk mencari apakah kemiringan slope garis singgung pada sembarang titik ialah positif, negatif, atau nol. Jalankan program mengikuti kriteria baris tersebut. Jadi, nah ini array-nya ini ya, 0, terus pi bagi 4, terus pi bagi 2, sampai ini.
Ini pertambahannya berapa kira-kira? Ini kan R apa X-nya kan, jadi array-nya, garis singgungnya. Jadi array untuk buat for-nya. Ini ya, 0, terus pi bagi 4. Cara mencari gimana? Untuk increment. Ya tinggal dikurangi aja. Ini dikurangi ini berapa? Pi bagi 4 ya. Bagi 4. Oke, langsung tulis. Nah, ini pi bagi 4. Pi bagi 4. Nah, segini. Cocok, wes. Ini kasih anu biar gampang dibaca. Nah, gini. Nanti array for-nya gini. Kemudian berikan perintah untuk menghitung jumlah nilai-nilai. Oh, jumlah nilai-nilai Y sama dengan sin X pada titik yang memberikan garis singgung kemiringan positif. Jadi khusus yang positif aja. Jadi kalau kita menemukan kemiringan positif itu yang gini. Nah, gini. Kalau gini negatif ya. Tahu kan? Ini basic matematika lah. Kemiringan positif. Kalau misal kemiringannya positif, nanti di jumlah. Jumlah. Yang di jumlah ininya. Y-nya. Jadi penjumlahannya di Y. Oke. Nah, simpan script. Nah, ini buat buat grafiknya ya. Kalau buat grafiknya mungkin teman-teman udah bisa, nggak terlalu sulit. Mungkin kita bahas ininya aja. Gimana sih? Oke, kita beralih ke kode. Oh iya, sebelum kita beralih kode, ini kan kita mencari slope ya. Slope itu kemiringan kan. Jadi untuk mencari itu kita harus pakai diferensial. Nah, masih ingat nggak diferensial? Nggak usah bingung, ini cuma basic aja. Gini kan, Y tadi berapa? Y sama dengan sin X. Nah, terus kita cari diferensialnya, nulisnya gimana? Dy per dx. Nah, sip. Sama dengan berapa? Dy per dx dari sin X berapa? Sedikit tips ya. Ini untuk biar teman-teman nggak usah dihafal. Ini ada sin X, terus ini cos X, cos ya. Dan ini min sin X dan min cos X. Oke, ini kalau diferensial itu artinya apa? Turunan kan? Berarti turun. Set, turun. Diferensial dari sin X berapa? Cos X. Diferensial dari cos X, min sin X. Diferensial dari min sin X, min cos X. Nah, gitu aja. Kalau integral tinggal dibalik. Integral dari cos X, sin X. Nah, gitu. Itu ya. Tapi kalau misal udah apa mentok ke sini, diferensial dari min cos X berapa? Berarti yang balik lagi. Berarti jawabannya sin X. Oke, bisa dong. Nah, ini. Jadi, kita balik ke sini. Diferensialnya berapa berarti? Diferensial dari sin X, cos X berarti, sin X berarti cos X. Cos X. Nah, tuh. Ini slope-nya. Jadi nilai slope-nya ini ya. Nanti kita ketemu lagi di kodenya. Nanti yang ditulis ini. Oke. Oke, kita sudah sampai di kodenya. Ini jumlah untuk jawaban ya. Ini jawabannya itu 0 karena masih mula-mula. Kemudian ini yang array untuk for karena nilai yang ganti-ganti ini. Ini di for nilai x0 sampai 2pi ini itu masuk for. Terus habis itu slope kayak yang tadi, slope yang y kan ya, yang dimaksud y, slope atau y gitu ya, biar paham. Bukan cos x kan, tadi sin x, ini, terus habis itu turunannya berapa? Slope-nya cos x, oke? Dan kemudian ini fungsi if, jika slope-nya positif lebih dari 0, maka
nilai slope-nya ini ditambahkan ke jawaban. Nah, ini jawabannya kan ini kan jumlahnya kan. Jadi jumlah sama dengan jumlah plus slope. Terus udah if apa and if. Nah, sama aja. And if terus kita beralih ke X berikutnya. X-nya berapa berarti? Nanti 0. Habis 0 berarti pi bagi 4. Kalau pi bagi 4, cos pi bagi 4 berapa? Nanti muter lagi sampai 2 pi ini ya. Pi and 4. Oke. Terus ini jumlahnya. Langsung kita proses saja. Set. Ini dia CLC2 terapi. Kita ulang. Nah ini jawabannya ini 3,4142 jumlah slope. Jadi jumlah nilai slope positif ya maksudnya. Jumlah nilai slope positif. Itu ini. Oke. Kemudian diapakan lagi? Oke, untuk selanjutnya kita membuat grafik atau plot. Sebelumnya kita membuat array dulu ya. Kalau mau membuat grafik, ini arraynya. Ini nilai yang X tadi. Ini X kan. Oke, ini kita buat array. Kemudian kita mencari nilai Y-nya. Nilai Y-nya yang mana? Yang sin tadi ya, yang ini. Sin, nah ini yang ini. Nilai Y-nya Y sin. Kemudian kita nyari nilai yang untuk apa namanya? Slope-nya. Slope itu berarti diferensial dari Y, turunan dari Y sama dengan cos X yang kayak kita kerjain. Ini mencari slope kan ini. Nah, buat grafik Y versus X, kemudian ini dy per dx versus X, y per dx ini slope-nya ya. Slope kita tulis. Nah, slope gitu ya. Itu aja. Jadi nanti untuk menulisnya nanti pakai hold on, hold off, hold on, kemudian nanti hold off, plot kayak yang udah kita pelajari di modul sebelumnya. Kalau misal udah lupa bisa dilihat lagi di modul 3 kalau nggak salah membuat plot gitu. Oke, itu aja. Mungkin udah cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.